Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Pasha dengan NIM 400401256200005. Di sini saya akan memaparkan materi terkait uji kompetensi 5 mata kuliah Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup yang membahas tentang implementasi program pelayanan kesehatan kerja SKKNI nomor 38 tahun 2019 di sektor pertambangan. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester 1 mata kuliah Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup Program Studi Teknologi Rekayasa Kimia Industri Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. SKKNI nomor 38 tahun 2019 mengatur tentang standar kompetensi kerja nasional Indonesia di bidang K3, termasuk pelayanan kesehatan kerja yang bertujuan untuk melindungi pekerja dari penyakit akibat kerja atau PAK, menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan pekerja, serta mendukung produktivitas dan keberlanjutan operasi, khususnya di sektor berisiko tinggi seperti pertambangan. Lalu, apa sih faktor yang membuat implementasi pelayanan kesehatan ini penting? Hal ini dikarenakan adanya identifikasi paparan berbahaya di sektor pertambangan, seperti misalnya debu yang berasal dari silika atau batu bara. Lalu yang kedua ada gas beracun yang berasal dari hidrogen sulfida atau karbon monoksida, ada dari kebisingan atau getaran, serta beban kerja berat dan kerja shift. Lalu implementasi dari Program Pelayanan Kesehatan Kerja menurut SKKNI nomor 38 tahun 2019 diantaranya, yang pertama itu ada identifikasi bahaya dan risiko keselamatan kerja. Hal ini bertujuan untuk menentukan faktor bahaya kesehatan yang berpotensi menimbulkan penyakit akibat kerja, di mana identifikasi paparannya itu meliputi debu respirable yang berasal dari silika dan batu bara, gas beracun yang berasal dari hidrogen sulfida dan karbon monoksida, kebisingan dari alat berat dan blasting, getaran dari whole body and hand-arm vibration, iklim kerja panas atau heat stress, serta beban kerja fisik dan shift malam. Adapun implementasinya adalah dengan melakukan health risk assessment pada seluruh area kerja seperti tambang terbuka atau open pit, tambang bawah tanah atau underground, crushing plant, workshop, and maintenance. Lalu output kompetensi yang harus dimiliki itu adalah dokumen HRA tadi atau Health Risk Assessment, yang kedua peta risiko kesehatan kerja, lalu yang ketiga adalah daftar pekerja yang berisiko tinggi atau high risk group. Lalu implementasi yang kedua yaitu perencanaan program pelayanan kesehatan kerja. Tujuannya adalah untuk menyusun program kesehatan berbasis risiko untuk menentukan frekuensi pemeriksaan dan kriteria kelayakan kerja. Apakah pekerja tersebut memenuhi keterangan fit with restriction, serta unfit. Implementasi yang dapat diterapkan di sektor tambang adalah dengan menyusun rencana PKK tahunan meliputi MCU awal, berkala, dan khusus. Yang kedua, program pengendalian PAK yang meliputi pneumokoniosis, NIHL, serta heat illness. Lalu yang ketiga adalah program promosi kesehatan kerja, dan yang keempat, program pengendalian fatigu. Nah, kemudian output kompetensi yang wajib dimiliki pada implementasi perencanaan program pelayanan kesehatan kerja ini adalah dokumen program PKK, yang kedua jadwal MCU dan surveillance kesehatan, lalu yang terakhir adalah integrasi dengan RKL, RPL, dan SMKP Minerba. Implementasi program pelayanan kesehatan kerja yang ketiga yaitu pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja. Tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan medis dan pencegahan penyakit akibat kerja. Adapun implementasinya di pertambangan diantaranya adalah yang pertama pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan ini meliputi pemeriksaan fisik lengkap, spirometri atau paparan debu, audiometri atau kebisingan, dan tes fungsi hati, apakah pekerja tersebut terkena oleh paparan bahan kimia atau tidak. Lalu, yang kedua adalah penempatan tenaga medis. Jadi, dokter perusahaan dan para medis atau perawat ketiga harus disediakan oleh perusahaan untuk memenuhi program pelayanan kesehatan kerja tersebut. Lalu yang ketiga adalah pelayanan. Jadi, perusahaan harus menyediakan P3K, klinik tambang, atau bahkan emergency medical response di area tambang atau di area kerja. Lalu yang terakhir itu adalah edukasi.
Setiap pekerja harus diedukasi untuk selalu menggunakan APD, memperhatikan gizi kerja, serta mencegah heat stress yang gizi kerja dan heat stress ini merupakan kewajiban oleh perusahaan. Lalu output kompetensi yang diperlukan pada implementasi pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja adalah rekam medis pekerja, laporan pelayanan kesehatan, serta tindakan korektif kesehatan kerja. Sekian pemaparan materi dari saya terkait implementasi program pelayanan kesehatan kerja SKKNI nomor 38 tahun 2019 di sektor pertambangan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat memberikan wawasan kepada para penonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.